Baik anak-anak semuanya, sekarang bagaimana kita menentukan kutub-kutub magnet yang tadi sudah kita buat ya. Dengan cara menggosok, dengan cara induksi dan dengan cara mengalirkan arus listrik. Yang pertama kalau dengan cara menggosok. Nah, sekarang menentukan kutubnya seperti apa? Misalnya kita ambil contoh ya. Magnet yang kita pakai menggosok itu punya kutub ya, utara dan selatan ya, seperti ini. Kemudian ini benda ferromagnetik yang akan kita gosok ya. Misalnya kutubnya masih belum tahu, kita tutup A dan B. Nah, jika yang dipakai menggosok ini kutub utara ya, kemudian arah menggosoknya ini dari kiri ke kanan, maka kutub A nanti menjadi kutub apa, B kutub apa. Nah, perhatikan. Nah, anak-anak sebelumnya sudah tahu bahwa sifat kutub magnet itu seperti apa ya. Kalau misalnya kutub utara dengan kutub utara berdekatan bagaimana? Menarik atau menolak? Oke, utara dan utara saling menolak. Kemudian selatan dengan selatan juga saling menolak. Kalau kutub utara dengan kutub selatan didekatkan bagaimana? Saling menarik. Baik. Nah, dengan cara itu maka karena ini digosok dengan kutub utara dari kiri ke kanan, maka nanti kutub B ini dari benda ferromagnet ini yang ditinggalkan oleh kutub utara itu nanti menjadi kutub yang ditarik oleh kutub utara gitu ya. Nah, kutub yang ditarik oleh kutub utara itu berarti kutub apa? Kutub selatan. Jadi kutub yang paling akhir ditinggalkan kutub utara ini itu menjadi kutub selatan. Nah, sehingga kutub yang pertama tergosok oleh kutub utara berarti kutub utara. Oke ya. Jadi kesimpulannya magnet yang kutubnya AB ini menjadi kutub utara dan selatan. A jadi kutub utara, B kutub selatan. Oke ya. Nah, contoh lain seperti ini misalnya. Yang kita gosokkan adalah kutub selatan. Gosoknya juga dari kiri ke kanan. Karena kutub magnet yang digosok itu adalah C dan D, C di kiri dan D di kanan, maka yang D ini berarti yang paling akhir ditinggalkan kutub selatan, maka menjadi kutub utara. Oke ya. Jadi ulang lagi ya. Kutub yang paling akhir ditinggalkan kutub yang menggosok adalah kutub lawannya ya. Jika yang menggosok kutub selatan jadi kutub utara karena nanti saling tarik menarik. Sedangkan yang ujung yang paling pertama digosok tadi menjadi kutub sama dengan kutub yang menggosok yaitu kutub selatan gitu ya. Nah, sekarang kalau seandainya magnet ini digosok dari kanan ke kiri ya, itu bagaimana? Nanti anak-anak bisa menentukan sendiri. Juga yang bawah ini misalnya digosokkan dari kanan ke kiri bagaimana? Nah, silakan nanti dijawab sendiri oleh anak-anak. Oke ya, tahu semua ya. Baik, sekarang yang kedua, dengan cara induksi. Nah, kalau dengan cara induksi bagaimana? Nah, misalnya ini, kutub magnet yang menginduksi, anak-anak lihat, yang atas kutub utara, yang bawah kutub selatan, kemudian benda ferromagnetik, misalnya yang atas kutub A, yang bawah kutub B, maka nanti bagaimana kutub yang dimiliki oleh magnet yang terinduksi ini, gitu ya. Baik, nah kita lihat yang bawah ini adalah kutub selatan, kemudian A ini adalah berdekatan dengan kutub selatan, maka yang ditarik kutub selatan adalah menjadi kutub utara. Nah, berarti sisanya menjadi kutub selatan. Nah, contoh berikutnya juga ini sama. Misalnya yang utara itu yang lengket atau berdekatan dengan kutub dari benda ferromagnetik, maka yang ini berarti ditarik oleh kutub utara, maka kutub selatan. Berarti sisanya menjadi kutub utara begitu ya. Baik, dengan cara seperti itu maka anak bisa menetapkan kutub-kutubnya. Dan yang ketiga, jika magnet buatan dengan cara mengalirkan arus listrik seperti apa? Nah, ini ada kaidahnya ya anak-anak semuanya. Kaidahnya apa? Yaitu kaidahnya dengan genggaman tangan kanan seperti ini. Lihat Bapak ini. Genggaman tangan kanan kayak gini ya. Nah, ini lihat aliran arusnya itu siklusnya dari kiri ke kanan yaitu berputar melalui kawat yang melingkar pada benda ini. Misalnya benda ini adalah ferromagnetik, kutubnya A dan B, sebelah kiri A, sebelah kanan B. Kemudian siklus arusnya adalah seperti panah ini ya. Nah, maka menentukan kutubnya seperti apa? Ya, lihat tangan kanan anak-anak atau bapak ini yang menggenggam ya, tangan kanan menggenggam. Nah, lihat. Nah, jari tangan yang menggenggam ini adalah arah arus listrik yang mengalir, maka ibu jari ini adalah menjadi arah kutub magnetnya. Nah, arah kutub magnet seorang ibu jari ini nanti terkait dengan medan magnet, maka jika keluar sana, ini adalah keluar ya, ke kanan ini adalah keluar,
maka yang sini nanti menjadi kutub utara, berarti lawannya menjadi kutub selatan. Ya, jadi kutub yang searah dengan ibu jari itu menjadi kutub utara, sedangkan yang satunya menjadi kutub selatan. Ingat, arus listrik arahnya adalah sesuai dengan arah jari yang menggenggam. Oke ya, ibu jari searah dengan kutub utara. Baik, itu untuk menentukan kutub magnet dari aliran arus listrik pada kawat pengantar.